Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Kondisinya seperti apa sampai dengan sore hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya nanti akan di pembukaan sesi Amerika ya akan rilis news yaitu PPI. Dan news tersebut sudah saya bahas ya di jadwal kalender ekonomi. Tapi di sini akan ada saya pembahasan secara detail ya, artinya saya akan melihat dari data tersebut responnya ya ketika sesuai dengan ekspektasi hasilnya seperti apa dan data sebelumnya kondisinya seperti apa terhadap indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas ya satu persatu, yaitu kita lihat dulu untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam dan terhadap indeks dolar itu sendiri. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. Oke, ini adalah jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam tanggal 11 Oktober ya. Yang saya akan bahas adalah high impact, khususnya data PPI ya, pukul 19.30. Kalau kita perhatikan kan di sini previousnya itu kan 0,7% ya, dan forecastnya 0,3%. Artinya kan ada penurunan sesuai dengan ekspektasi yang ada gitu. Jadi ketika nanti aktualnya sesuai dengan forecast, maka akan menunjukkan potensi pelemahan terhadap indeks dolar. Tapi di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman semua, kalau kita buka secara detail seperti ini, ada history di tanggal 14 September 2023. Kalau kita perhatikan, previousnya waktu itu kan 0,4% ya, prediksinya tidak ada perubahan sebesar 0,4%, tapi aktualnya menunjukkan angka 0,7% di tanggal 14 September. Dan di sini saya akan tunjukkan ketika data tersebut bergerak di atas daripada forecast dan bergerak di atas previous data aktualnya sebesar 0,7%, berarti kan tanggal 14 September 2023 indeks dolar itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Oke ya. Jadi korelasinya ke sana. Nanti kita akan cek di chart untuk tanggal 14 September indeks dolar apakah betul-betul terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Karena ketika itu terjadi, maka XAU/USD akan terjadi pelemahan. Oke. Itu kalau dari data 14 September. Dan kalau dilihat dari data PPI hari ini ya, tanggal 11 Oktober 2023, kalau kita lihat datanya, ini kan ada penurunan dari angka 0,7% menjadi 0,3%. Berarti kalau aktualnya nanti sesuai dengan forecast dan di bawah previous ya, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Maka saya katakan ada prediksi bahwasanya malam ini indeks dolar akan kecenderungan melemah. Oke ya. Dan sekarang kita akan buktikan hasil aktualnya di tanggal 14 September ketika data previousnya dan forecastnya menunjukkan aktualnya lebih tinggi, yaitu 0,7%. Dan pastinya akan bergerak naik. Kita akan sekarang lihat langsung aja di data kalender ekonomi yang akan rilis yang rilis tanggal 14 September di indeks dolar. Oke, kita lihat langsung. Oke, ini untuk indeks dolar ya. Kita akan cek di time frame 30 menit ya. Karena kan datanya kan rilis 19.30, kita cek. Karena saya setiap rilis saya catetin seperti ini ya. Nah, ini ada PPI ya, ada kenaikan ya di tanggal 14 September ya. Nih, Anda bisa lihat di candle ini ya. Ini adalah candle pukul 19.30 untuk 30 menit ya. Berarti pas rilis PPI menghasilkan angka 0,7% ya dari data previousnya dan forecastnya 0,4%. Jadi kan ada kenaikan sebesar 0,7%. Ternyata kalau kita perhatikan PPI-nya naik ya, cukup signifikan dan melanjutkan kenaikan. Dan kalau kita ukur kenaikannya cukup besar ya, sebesar kalau dalam waktu 30 menit itu sebesar 0,34%. Kalau kita lihat sampai dengan batas titik tertingginya itu sebesar 0,48%. Cukup besar. Jadi ini yang mempengaruhi pergerakan indeks dolar ya secara keseluruhan. Kalau kita lihat di time frame 30 menit ketika rilis PPI waktu itu menunjukkan angka 0,7%. Berarti kesimpulannya untuk hari ini kalau kita perhatikan ya, ini untuk indeks dolarnya, kalau sesuai dengan prediksinya ya, datanya kan diprediksikan turun dari 0,7% menjadi 0,3%. Maka prediksi untuk hari ini indeks dolar akan kembali lagi melemah atau akan terjadi penurunan terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi tetap hati-hati kalau aktualnya ternyata masih di atas daripada forecast, bahkan di atas previous ya, tentunya indeks dolar akan terjadi
penguatan. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar. Saya sih masih memprediksi karena trennya indeks dolar ini masih dalam tren bearish ya posisinya. Tekanannya ya, maksudnya tekanannya masih bearish dan masih menguji area support kuncinya di 105.65 dan ini belum breakout body. Jadi baru terjadi sweep liquidity. Hati-hati karena kita tidak tahu ya actualnya nanti sesuai dengan forecast atau tidak, tapi secara prediksi memang memprediksikan indeks dolar tersebut terjadi pelemahan dari data PPI yang menunjukkan angka ekspektasinya di bawah daripada previous. Itu aja. Oke. Sekarang kita akan coba menganalisa untuk XAUUSD ya. Jadi di sesi Amerika nanti seperti apa? Langsung aja kita lihat. Kita mulai di time frame 4 jam untuk XAUUSD. Oke, kalau kita lihat di time frame 4 jam yang tadinya kita tandain dengan batas breakout ya, dan posisinya saat ini sudah bergerak naik, dan ini saya hapus dulu ya, saya rapikan, dan sudah keluar daripada jalur area batas breakout di 1863.96. Disinilah menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan untuk XAUUSD, dan posisinya masih dalam posisi bullish channel ya, dan tentunya akan menguji 1879.79 untuk hari ini. Karena udah keluar daripada area konsolidasi, ini saya hapus. Ya, saya akan rapikan dulu. Ada batasan yang perlu saya tandain adalah batas breakout untuk time frame 4 jam area ini di 1859.61. Area tersebut merupakan area batas breakoutnya ya. Jadi kalau area 1859.61 terjadi breakout plus candle di bawah area tersebut, maka di situ menunjukkan penurunan terjadi pada XAUUSD karena trennya XAUUSD ini masih dalam tren bearish selama, catatannya ya, selama 1879.79 tidak di breakout body. Intinya di situ. Jadi secara keseluruhan memang trennya masih bearish, tapi di time frame kecil contohnya 15 menit memang menunjukkan aktivitas tren bullish, artinya masih bullish untuk koreksi ya. Tapi hati-hati karena kecenderungan saat ini cukup kuat buyers momentumnya, apalagi prediksi newsnya juga menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Jadi kalau kita targetkan kenaikan hari ini ya memungkinkan ya dia akan breakout close di atas 1879.79 karena range $20 sampai $30 memungkinkan di level area ini, dan target berikutnya adalah 1889.10. Intinya di situ ya. Ini di time frame 4 jam area batas breakout sudah saya tandain. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya. Kita lihat. Oke, di time frame 1 jam arah pergerakan masih sangat strong bullish ya. High di breakout, high di breakout, high di breakout, dan saat ini masih menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikannya untuk time frame 1 jam, dan menurut saya kecenderungannya kuat menguji area 1879.79. Hati-hati, biasanya kalau sebelum rilis market akan berada di posisi konsolidasi seperti ini ya, dan tepat di area trendline sampai nanti rilis news tersebut. Kalau diprediksikan dengan melemahnya data PPI, maka menunjukkan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Maka di sini akan mencoba menguji 1879.79 ya, seperti ini, sampai dengan target di posisi 1889.10 sampai di posisi tersebut. Oke, sampai sini ya. Ini gambaran saya untuk XAUUSD hari ini. Oke, tapi kalau nanti sentimen pasar menunjukkan perubahan ya kondisi marketnya, dan ternyata indeks dolar menguat, batasannya adalah trendline bawah ini yang pertama ya, ini, dan kalau breakout body di bawah 1859 maka menunjukkan potensi penurunan ke wilayah 1853. Area tersebut akan jadikan acuan berikutnya. Ini secara keseluruhan saya melihat XAUUSD masih dalam potensi bullish. Oke ya, masih dalam potensi bullish. Intinya sih di situ. Oke. Sekarang kalau di zona buy yang paling bagus di mana? Kalau menurut saya dengan jarak zona buy imbalance ini kan cukup jauh ya. Ini cukup jauh karena setelah retest ini dia akan bergerak impulsif, korektif, dan ini konsolidasi ya, dan dia bergerak impulsif kembali gitu. Dan kalau kita hitung secara range memang masih memungkinkan kalau $30 ya. Tapi kalau hanya berkisaran $20 tidak sampai area sini, minimal di area
di area berkisaran 1845 sih masih memungkinkan. Tapi coba kita cek time frame 15 menit yang menunjukkan tren bullishnya ini. Kita lihat dulu, kita step by step, kita lihat 15 menit. Oke, ini untuk time frame 15 menit. Dorongan buyersnya sangat kuat. Oke. Ya, setidaknya kalau kita lihat dengan swing terdekatnya sih di wilayah area ini ya. Ini swing terdekatnya, sebentar. Saya tandain dulu. Oke. Oh, ternyata gini. Ternyata ada kondisi dia terjadi breakout structure ya. Ini breakout structure-nya di sini nih ya. Nah, ini terjadi breakout structure. Ini untuk time frame 15 menit ya. Coba kita cek dulu. Ini area breakout structure menunjukkan struktur yang lebih tinggi ya. Sebentar, saya hapus dulu yang ini. Oke, dan kemudian maka area kuncinya di sini ya. Setelah mengambil posisi tersebut, kita tandain dulu step by step. Ini bertujuan saya mencari area zona buy ya. Saya mencari zona buy yang bisa kita tandain gitu loh ya. Oke. Ya, setidaknya kalau kita lihat ini kan belum membentuk sebuah swing terbaru ya di posisi ini gitu loh. Jadi, secara time frame 15 menit saya melihatnya sih posisinya ini masih belum ini ya, belum terlihat kuat di area ini gitu loh. Ini kan area yang sudah ini diambil sangat erat ya pergerakannya 15 menit. Jadi kalau saya sih saya tunggu aja dulu ya. Ini yang tadi saya katakan besar kemungkinan akan membentuk sebuah rekonsolidasi ya. Setidaknya pantau di area minimal di wilayah area demand di posisi ini nih. Nah, ini ada area demand ya di posisi ini, pantau aja dulu di sini. Kalau memang betul-betul potensinya nanti di area tersebut ada kecenderungan bullish engulfing ya atau bullish pin bar di area demand di posisi ini. Karena demandnya ini sebenarnya sudah terjadi candle-candle sesudahnya gitu loh. Oke, nggak apa-apa, kita tandain dulu aja ya di posisi ini sebentar. Untuk area demand mana nih? Oke, kita tandain seperti ini ya. Ya, berkisaran antara 1859 sampai dengan 1852.96. Oke, area tersebut bisa jadikan acuan untuk zona buy ya. Jadi ini gambarannya. Jadi nanti cek aja di posisi ini apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup yang menunjukkan aktivitas lanjutan ke naikannya kalau betul-betul XAUUSD terjadi koreksi. Tapi secara keseluruhan menurut saya dengan adanya data yang rilis nanti malam menunjukkan aktivitas XAUUSD masih dalam potensi bullishnya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau sesuai bisa diikutin. Jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke. Jangan lupa support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.